Welcome back to another episode of An Perspective where I, Tony from Anat Gallery, sit down with friends all over the world to talk and to learn new perspectives around Indonesian textile art. Today, I'll be talking to Nurul Maslaha, our next generation champion who develops batik in her area in Batang. And today's session will be in Bahasa Indonesia, and the English translation of the transcript is available over on our website www.anatgallery.com. And without further ado, sit back, relax, and enjoy Nurul's An Perspective. Selamat datang Nurul di acara An Perspective hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak lagi tentang perjalanannya Nurul dan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang batik tulis Batang. Bagaimana kabarnya di sana? Baik, Kak. Ya. Mungkin sebelum kita memulai diskusi, Nurul bisa memperkenalkan diri, siapa Nurul dan perjalanannya menelusuri batik. Ya, bisa Kak. Ya, perkenalin semua, nama saya Nurul Maslaha dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya merupakan pembatik muda di Kabupaten Batang ini, dan juga awalnya saya mempelajari batik tulis ini karena memang dari keluarga saya itu pembatik semua, termasuk ibu, kakak, dan juga adik. Jadi saya juga tertarik dalam dunia batik ini, apalagi batik itu adalah sebuah karya seni yang sangat unik ya, karena memang pengerjaannya dengan tangan, dan itu menurut saya itu sangat luar biasa, apalagi dalam selembar kain batik tulis itu kita bisa menuangkan sebuah ide dan juga gagasan yang akan dibuat secara langsung di kain batik tulis itu. Gitu. Kalau boleh tahu umurnya Nurul sekarang berapa? Umur saya sekarang 20 tahun, Kak. Oh, wow. Dan sejak umur berapa sudah mulai megang canting? Sejak umur ya sekitar umur 12 tahun, kelas 6 SD itu sudah mulai belajar membatik. Pas waktu SD cuman bantu ibu mempelajari batik, kayak membuat desain-desain gitu. Terus pas lulus SD itu saya semakin senang belajar membatik. Pas SMP saya berkeinginan untuk menjual batik tulis itu di online. Dulu waktu pas SMP itu pertama kali saya jual batik itu lewat Facebook, dan dengan lewat Facebook itu ada yang beli, jadi saya tambah semangat untuk mengembangkan batik tulis lagi. Dan sekarang pun saya masih mengembangkan batik tulis waktu itu di awal mulanya di Facebook. Terus saya lanjut lagi memperkenalkan batik tulis, menjualnya ke media sosial lainnya seperti Instagram gitu, Kak. Oke. Jadi emang karena sudah kenalan dari sejak kecil, ikut ngelihat ibu nyanting, terus umur 12 mulai bantu ibu megang canting sendiri, mulai dari ngisen-ngisen. Terus sekarang udah mulai bikin satu kain full. Iya, Kak, sekarang udah bisa bikin satu kain full. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat hasil-hasil karyaku, bisa kalau nanti tengok IG saya, namanya Batik Tulis Batang. Ya, di situ banyak saya upload karya-karya saya. Iya, memang tidak banyak sih pemain pembatik muda yang sangat aktif di sosial media, dan salah satunya kita bertemu dan juga dikenalkan oleh Sabina, teman kita yang jauh-jauh dari Belanda, memperkenalkan saya kepada Nurul, dan saya melihat IG-nya, wah ini adalah bibit-bibit muda yang perlu disupport, dan cerita-ceritanya yang bisa kita gali lagi lebih dalam. Dan mungkin juga Nurul bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang batik tulis Batang sendiri di daerahnya Nurul sendiri. Kalau batik tulis di Batang sekarang ini sih, yang rata-rata pembatiknya itu sudah usia menengah kan, seperti umur 40, 50-an. Nggak tahu ya kenapa anak muda yang di sini tuh enggak pada belajar batik, malah lebih suka kerja ke luar gitu, keluar kota. Padahal tuh batik ya perlu dilestarikan juga, apalagi kan suatu budaya Nusantara.
siapa lagi kalau misalnya bukan anak muda yang harus mempelajari, ya kan Kak? Gitu. Kalau Nurul sendiri apa motivasinya untuk meneruskan dan mempelajari batik? Kalau saya sendiri mempunyai misi yaitu batik tulis, melestarikan batik tulis Batang ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik dalam kancah nasional maupun internasional gitu kan. Terus juga caranya dengan mengembangkan motif-motif tradisional itu menjadi motif-motif yang lebih unik lagi, misalnya kayak sekarang tuh misalnya kita lihat desain khusus anak muda gitu, terus untuk anak dewasa kita harus bisa mengembangkannya agar lebih kelihatan keren gitu Kak. Kan sekarang anak muda tuh ya itu suka yang kayak eksotik gitulah motifnya, nggak tradisional banget lah kalau buat anak muda gitu Kak. Aku pengennya ngembangin khusus untuk anak muda gitu Kak batiknya. Oke. Bisa dijelaskan sedikit motif yang tradisional itu yang seperti bagaimana? Motif yang tradisional itu di batik tulis Kipaya banyak Kak. Khususnya itu motif materos, motif gendagan atau pohon hayat, dan juga motif liris. Ya, salah satu motif ini juga ada filosofinya Kak, yaitu motif gendagan atau pohon hayat. Pohon hayat itu terkombinasi dulunya, menurut cerita itu pohon hayat itu dari India, dan katanya itu pas waktu ada itu penjajahan itu banyak kok dari pembatik-pembatik yang dulu itu membuat motif itu. Namun sekarang motif pohon hayat itu udah berubah kayak bentuknya gitu Kak, nggak kayak dulu lagi. Dan kemungkinan juga filosofi dari motif pohon hayat itu adalah pohon yang sangat kuat dan besar, di mana pohon hayat itu bisa tumbuh melewati derasnya cuaca ini, misalnya hujan, panas, dia pun tetap akan kuat menghadapi semua ini. Nah, dari filosofi ini kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu harus bisa kuat menghadapi sebuah tantangan ataupun masalah dimanapun dia berada, dan juga harus bisa menjalani semua ini agar bisa menjadi orang yang sukses dan juga meraih sebuah impiannya. Dan Nurul sendiri bagaimana menginovasikan motif-motif ini untuk kalangan yang lebih muda? Kalau saya sendiri sih mungkin gitu ya Kak, dikembangin lagi motif yang tradisional itu menjadi motif yang lebih modern lagi, kontemporer, misalnya dikurangi motifnya menjadi motif yang lebih sederhana, karena anak muda kan sekarang jarang memakai batik-batik yang tradisional gitu, dan mungkin lebih warnanya lebih diubah lagi, kayak bukan warna sogan atau coklat itu. Cenderung kalau warna-warna sogan itu anak muda tidak banyak yang suka, mungkin dikembangin lagi ke warna yang lebih soft, dan juga yang motifnya diubah lebih simpel lagi, dan dengan desain yang lebih simpel, tidak hanya dibikin kemeja, mungkin bisa kayak misalnya membuat shawl batik gitu Kak. Dan juga aksesoris lain batik tidak hanya diaplikasikan untuk baju saja Kak, namun juga bisa diaplikasikan menjadi aksesoris seperti tas gitu. Oh, jadi Nurul selain kain juga membuat produk-produk seperti baju dan aksesoris. Iya Kak, kalau pas ini ada COVID ini saya manfaatin untuk membuat masker batik Kak, dan bagus juga masker batik tulis itu. Dan inspirasinya itu bagaimana saat mendesain motif-motif kontemporer ini? Kalau saya itu sesuai dengan ide saya sendiri Kak, misalnya ada motif bunga di daerah sini itu tak buat menjadi batik, terus juga mengambil salah satu motif di batik tradisional itu lalu saya kembangin lagi menjadi motif yang modern gitu. Dan selain pohon hayat, apa ada motif-motif lain yang dikembangkan? Motif-motif yang lain yang dikembangkan itu biasanya pakai tiga negeri, karena di dalam motif tiga negeri Rifaiya itu banyak sekali motifnya, dan juga kayak kreasinya gitu, bentuk ornamen dari motif tiga negeri itu sangat unik. Jadi
sangat mudah untuk dikembangin. Salah satu motifnya ke motif modern. Dan mungkin salah satu yang dikenal dengan banyak orang dari batik Batang dan juga mungkin disebut batik Rifaiyah ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih esensi dari batik Rifaiyah itu? Bagi Rifaiyah itu yang lebih dikenal motifnya yang paling khas itu adalah motif Matero sama motif Homogeno. Nah, dalam motif batik itu karena sudah mewakili ya warnanya, bangkironya, terus juga di dalam motif kain pagi sore itu terdapat motif burung, tapi burungnya itu udah dikombinasi kayak udah disamarkan dalam bentuk flora gitu kak, bentuk tumbuhan, jadi nggak kelihatan karena memang dalam batik Rifaiyah itu terdapat pantangan, yaitu tidak boleh menggambarkan makhluk hidup secara utuh. Memang sejak dulu masyarakat udah gitu kak, kayak udah turun temurun gitulah ajaran untuk tidak menggambarkan makhluk hidup secara utuh. Jadi sampai sekarang itu masih dilestarikan ajaran itu kak. Ya, jadi Nurul ngelihat ibu, apa ibu maksudnya nenek udah ini juga membatik juga atau bagaimana? Kalau nenek dulu juga bisa membatik, terus ibu juga bisa membatik kak. Jadi di keluarga saya itu turun temurun kak, dari pembatik awalnya dari nenek, ibu, terus saya. Sekarang semua sekeluarga ini batik juga di keluarganya Nurul. Iya, iya kak, batik juga. Jadi ibu masih aktif. Ibu masih aktif membatik, kakak juga, adik juga. Oh wow, berapa bersaudara? 5 bersaudara kak. Perempuan semua. Perempuan 4, terus yang cowoknya 1 yang paling bontot. Oke. Ya, yang putri semua ini batik. Iya, bisa membatik semua kak, 4-4-nya. Oh, saya lihat profilnya Nurul setelah SMP melanjutkan pendidikan di SMK 1 jurusan Tata Busana. Iya, iya. Kok bisa belajar Tata Busana? Ya kak, soalnya waktu setelah SMP itu aku ingin kayak bisa menjahit gitu kak, jadi bisa desain baju juga, jadi pas banget ini antara menggambar batik nanti bisa dijadikan sebuah produk gitu. Nah, waktu SMP kan saya berpikir gitu, nah, saya mau melanjutkan aja nih ke SMK yang jurusannya Tata Busana, biar bisa belajar polanya, terus bisa jahit juga gitu kak. Bisa desain juga. Oke. Dan itu juga diterapkan di bisnis yang sekarang. Iya, iya kak, diterapkan untuk polanya juga, terus itunya menjahitnya juga kak. Apakah ada pembedaan di antara membuat kain batik full dengan kain batik pola? Membatik full itu perbedaannya ya dengan desain motifnya itu kak. Kalau misalnya dibuat pola kan kita harus lebih hati-hati tuh biar polanya itu bisa nyatu antara sisi kanan dan sisi kiri gitu kak. Jadi memang polanya itu harus detail gitu. Dia lebih gampangan yang mana? Bikin kain full atau bikin kain pola sebenarnya? Kalau saya sendiri sih lebih enakan ya bikin kain full gitu, kain motif full kak. Jadi kita lebih apa ya, tenang gitulah untuk pikirannya, bisa apa gambar langsung gitu full, nggak terlalu rumit gitu mah. Dan apa ada aturan dalam memakai batik tulis Batang? Kalau aturan memakai batik tulis Batang sendiri kayaknya tidak ada kak, terserah mau dipakai untuk apa gitu. Kadang juga ada orang yang dipakai untuk blazer gitu, didesain sendiri jadi blazer gitu. Padahal awalnya kain biasa gitu. Oke. Ya. Jadi memang sangat fleksibel, tidak ada aturan-aturan tertentu. Ya, of course yang untuk dijadikan pakaian yang sopan lah ya ini. Jadi tidak ada larangan-larangan tertentu selain motif
apa saja inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Nurul untuk mengembangkan batik Batang? Saya sendiri selain mengubah motif, ya juga menggunakan kainnya, Kak. Kalau misalnya baju kan kainnya menggunakan primis gitu kan. Tapi kalau misalnya aplikasi tas gitu atau shawl gitu, mungkin menggunakan kain yang lebih lemas lagi gitu, Kak. Jadi penggunaan kainnya juga dirubah dalam pembuatan motif-motif yang tradisi, yang modern ini gitu. Jadi Nurul juga bereksperimen dengan bahan ya? Iya, eksperimen dengan bahan, warna, dan juga motif. Ya, dan bagaimana responnya dari teman-teman? Dari teman-teman ada yang tertarik juga Kak untuk melajari batik, teman sekolah saya, dan juga dari konsumen yang beli batik saya juga merasa puas dengan batik tulis Batang karena memang prosesnya itu yang sangat unik Kak. Batik itu beda dengan batik tulis yang lainnya. Yang batik tulis lainnya kadang nggak bolak-balik prosesnya. Kalau batik tulis Rifaiyah ini dikerjakan dua sisi kain Kak. Jadi kain sisi yang baliknya juga dibatik lagi gitu dari awal. Ya, tapi sekarang batik tulis sekarang itu udah kayak menurun gitu Kak. Soalnya kan banyak juga tuh yang itu bikin batik-batik printing gitu kan, dan harganya itu lebih murah daripada batik tulis gitu. Jadi peminatnya ya memang benar-benar yang Ya, jadi itu memang salah satu tantangan untuk para pembatik sekarang. Di sisi Nurul, apa saja kiat-kiat untuk mengatasi tantangan ini? Kalau menurut saya sendiri sih mengatasi tantangan tersebut, ya kita tetap harus berusaha, tetap semangat, tetap yakin, tetap membuat batik tulis, ya optimis aja karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan juga ya mungkin kalau misalnya batik tulis itu kan mahal harganya Kak, karena benar-benar dikerjakan dengan handmade dan prosesnya lama. Lah mungkin bisa dikolaborasikan lagi menjadi motif yang simpel itu, dan pengerjaannya itu nggak lama, jadi ya harganya bisa terjangkau lah. Jadi mengatasi ongkos produksi dengan motif yang lebih simpel tapi tetap menjaga proses batik tulis batik asli. Ada batik cap nggak sih di sana? Kalau di daerah saya sendiri rata-rata batiknya batik tulis semua Kak. Ya. Kira-kira ada berapa pembatik ya di daerahnya Nurul? Kalau di daerah sendiri, saya sendiri itu mungkin ada 50 orang lebih, tapi kalau di Kalipucang sendiri beda lagi Kak. Ya. Oke. Dan itu apa dibagi seperti semacam kelompok-kelompok itu atau bagaimana ekosistem pembatikan di sana? Nggak dibagi kayak komunitas gitu Kak, jadi semuanya itu satu antara Wates Saleh sama Kalipucang gitu, yang ada galerinya tapi di Kalipucang galeri batiknya ya. Jadi kalau misalnya ada tamu atau ada orang bisa nanti mampir ke galeri itu melihat batik-batiknya. Oke. Jadi setiap pembatik ini dia taruh di galeri, menjual via galeri. Ya bisa menjual via galeri atau bisa juga lewat online sendiri Kak, di online kan sendiri juga bisa. Iya benar. Jadi mereka memang setiap pembatik mereka bikin kain, maksudnya satu proses full dari desain, nyanting, warna, ngelorot, terus pokoknya mereka bisa produksi semua sendiri dan mereka bisa pasarkan sendiri. Iya, kalau biasanya tetangga saya ada yang nitip gitu Kak, kalau ke saya itu dijualin online gitu, atau pas ikut pameran gitu dititipin juga. Biasanya juga dijual sama tengkulak batik setempat kan, nanti tengkulak batik itu menjualnya lagi ke daerah lain gitu. Oh jadi tengkulaknya ini dia cuma beli yang jadi lah ya. Iya. Bukan seperti juragan batik di mana dia yang bikin finishing dan sebagainya. Tidak Kak, hanya membeli saja kain yang udah jadi gitu. Oke. Ya. Jadi lebih ke ini ya, mereka mengatur diri sendiri ya.
yang siapa yang dijualin siapa gitu. Jadi mereka sudah ada komunitasnya masing-masing. Boleh kira-kira dikasih rentang usianya kira-kira berapa? Tadi dibilang ada sekitar 50 orang pembatik Iya. dan mungkin sudah agak sepuh-sepuh. Mungkin bisa di Mungkin yang udah sepuh itu 40-an orang, ada Kak, 10 orangnya anak muda. Ya anak Oh, mudanya oke. sedikit banget sekarang. Iya, iya. Jadi kebanyakan emang sudah keluar. Iya. Ya. Mungkin sebagai pembatik muda, apa saja tantangan yang Nurul hadapi? Yang pertama itu saingan dengan batik-batik yang lebih murah seperti printing, batik cap. Terus kedua itu tantangannya adalah proses karena cuaca Kak, kadang kalau musim hujan ya gitu pengeringan kainnya lambat, terus juga kadang warnanya juga enggak sesuai sama yang dipesan. Pernah juga Kak gagal warna karena cuaca, enggak pernah. Kalau begitu bagaimana? Wah, ini Kak yang sulit memang kalau musim hujan harus lebih hati-hati lagi dalam proses pewarnaannya. Kalau misalnya agak mendung gitu, baiknya jangan warna dulu. Soalnya berpengaruh banget Kak cuaca sama itu warna. Kalau musim panas sih oke-oke aja, mau mewarnai kapan saja bisa. Sekarang warnanya pakai warna apa aja? Kalau sekarang sih Bang Biron Kak kebanyakan warnanya. Tapi juga Okay. saya eksperimen sendiri pakai warna sesuai dengan keinginan saya gitu Kak. Itu yang motif modern saya pakai warna eksperimen, tapi kalau motif yang tradisional tetap pakai motif yang tradisional itu Kak, tidak mengubah warna. Oh, kalau yang eksperimen contohnya seperti warna apa? Kalau eksperimen saya pernah juga membuat pakai warna alam, terus juga pernah juga bikin warna yang lebih soft gitu Kak, seperti warna biru muda, pink gitu, Oh, orange. berarti apa indigo soul ya. Iya. Kalau pewarnaan lain yang Bang Biron juga ini. Kalau Bang Biron itu yang tradisional rata-rata pakainya sintetik natol Kak. Oke. Proses pengerjaannya berapa lama untuk Kalau dikasih yang kain? 3 meter itu kira-kira sebulan lebih Kak. Hmm, Dan juga ya rumit banget motifnya. Tapi kalau motif yang lain, motif Cironoi gitu nggak sampai sebulan ngerjainnya. sorry, motif apa? Motif Cironoi Kak namanya. Motif Cironoi, tindakan, liris gitu paling 2 mingguan. Jadi Berapa lama? So? 2 mingguan Kak kira-kira kalau yang Oh, bukan gitu. oke. Berapa warna itu? 3 negeri. Ada 5 warna Kak, kayak hijau, terus biru, merah, oranye, coklat. Kalau yang Oh, motif iris itu paling ada 2 warna, ada 3 warna, merah, biru, sama hijau. Oh, 2 minggu udah selesai semua warna itu. Ya, iya, 3 warna itu Kak. Oh, pewarnaannya celup semua. Warnanya pakai celup semua Kak. Iya. Berarti kalau untuk mendapatkan 5 warna lumayan dong. Iya. Lumayan cepat Kalau maksudnya. iya Kak. Pencelupannya kan soalnya kan nanti ada prosesnya, proses penutupan tadi gitu untuk warna ini gitu. Ya. Itu 2 minggu sudah selesai satu kain. Itu dipegang sendiri atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih jujur belum bisa untuk proses pemopokan kainnya Kak. Jadi saya bisanya cuma itu isen-isen, terus pelowongan, terus juga itu pemopokan sama penutupan yang itu handle Siapa yang handle, Sir? ibu yang Oh, proses penutupan kain sama itu pemopokan kain atau penembokannya. oke. Kalau warnanya diwarnain bareng Kak aku sama ibu. Iya. Oke. Menurut saya lumayan cepat sih
kalau antara 2 minggu sampai sebulan untuk membereskan satu kain dan yang berwarna-warni itu. Iya Kak. Iya. Ada nggak motif favorit ya Nurul? Motif favorit yang aku suka sendiri motif Jerono itu Kak. Kenapa itu? Biasa motif liris. Dua motif itu yang aku suka. Sukanya karena apa? Karena unik motifnya, terus juga simpel Kak, nggak terlalu rumit. Favorit dari segi pembuatannya gampang itu? Ya, dari segi pembuatannya juga simpel Kak, dua motif itu. Dan apa saja lagi tantangan-tantangannya? Mungkin pemasaran batik Kak yang berkurang, apalagi pas ini COVID, rata-rata Kak gitu, nggak, paling hanya 1-2 kain yang laku gitu, nggak banyak. Soalnya kan di masa COVID ini nggak banyak ikut pameran. Biasanya pemasarannya di mana aja? Pameran, online, sosial media, di mana? Ya, pameran, terus sosial media gitu Kak, ikut pameran gitu, workshop juga. Kalau pameran itu biasanya kemana aja? Kalau kita bukan di masa-masa COVID. Kalau pameran biasanya saya ikut di Jakarta di JCC, event Adiwastra, terusan Inakraf Kak. Ya, terus juga itu ikut pameran dari Kabupaten Batang sendiri di JCC juga Kak. Pernah yang ngadain kabupaten. Respon dari teman-teman yang datang bagaimana? Dari pengunjung? Dari pengunjung banyak Kak, kalau pas di pameran itu lihat-lihat batik, dan pas waktu itu memang laku banyak banget Kak, pas ikut pameran di JCC Adiwastra itu banyak pengunjungnya dari luar juga soalnya. Ya, mereka tertarik Kak, soalnya batik tulis Batang itu kan memang prosesnya bolak-balik, jadi mereka kayak bingung gitu, wah kok ini kok kayaknya kok sama bolak-baliknya, malah makainya yang depan yang mana, yang belakang yang mana, soalnya sama Kak. Jadi misalnya kalau pakai batik tulis Batang itu nggak usah takut kebalik, soalnya kebalik pun motifnya juga akan rapi Kak, soalnya bolak-balik itu. Sosial media ini masih sepi Kak, ada COVID, tapi kalau biasanya rame Kak. Iya. Biasanya apa? Posting dan story? Ya, posting dan story di WhatsApp gitu. Dan selama COVID ini bagaimana ininya? Selama COVID ini cuma jualan lewat online aja Kak gitu. Dan bagaimana responnya? Respon dari konsumen ya Kak? Iya. Iya, konsumen sih sering pesan, udah ada konsumen juga, terus juga mereka puas dengan batik tulis Batang karena memang batik tulis Batang ini memang unik prosesnya gitu. Ya walaupun harganya gak mahal sih, tapi kualitasnya memang bagus Kak. Warnanya nggak cepat luntur, beda dengan batik yang lain gitu. Ya, pernah menyesal nggak sih untuk menelusuri dunia batik ini? Kalau saya sendiri sih nggak menyesal Kak. Pelajari batik karena memang hobi saya itu menggambar Kak, dan juga ya suka gitulah inovasi-inovasi gitu, inspirasi gitu dalam desain. Oh, jadi memang udah ada inspirasi seni lah ya? Iya, memang saya suka dunia seni gitu Kak. Dan mungkin banyak cerita yang saya dengar dari pembatik muda dan di daerah lain itu kan kebanyakan orang tua tidak mau anaknya membatik gitu. Kalau dari Nurul sendiri bagaimana respon dari keluarga? Kalau respon dari keluarga sih oke-oke aja Kak, mempelajari batik. Ya juga kalau misalnya
batik tulis itu kan juga perlu dikembangin lagi Kak oleh anak muda sekarang. Ya memang orang tua mendukung saya mempelajari batik, apalagi kan bisa untuk membantu orang tua juga Kak, bisa belajar bisnis juga kan gitu. Ya teman-teman saya kadang ada yang kayak itu norak banget sih pelajari batik, kayak orang tua aku bilang ini tuh budaya loh, padahal masa sih nggak suka sama budaya sendiri gitu. Ya itu mungkin salah satu ya tantangan juga sebagai Nurul dan sebagai penggerak ya. Mungkin apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa merangkul anak-anak muda ini untuk lebih mengenal budaya dan mengenal batik menurut Nurul? Menurut saya sendiri ya gitu Kak, kita mungkin bikin yang sesuatu yang lebih unik lagi untuk anak muda. Jadi kita bisa nunjukin ini loh bisa untuk dipakai anak muda dan juga ini keren loh. Batik itu bisa diaplikasikan sebagai model-model kayak gini gitu yang lebih unik dan juga kontemporer gitu. Jadi mereka mungkin akan tertarik mengikuti batik dan juga mempelajarinya juga. Jadi dari sisi desain yang Nurul berikan gitu, memberikan alternatif ide-ide dan gagasan-gagasan alternatif seputar batik untuk mencoba merubah mindset mereka, apakah begitu? Iya, betul sekali Kak. Mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan, kira-kira apa saja bantuan atau support yang bisa mereka berikan untuk Nurul mengembangkan Batik Batang lagi dan untuk mengembangkan ke komunitas ini? Kalau menurut saya sih harus ada bantuan kayak lebih jaringannya itu lebih luas lagi Kak, kayak misalnya dipromosikan lewat online juga boleh gitu Kak. Jadi banyak orang yang bisa melihat batik tulis dan juga mempromosikan gitu Kak. Ya dengan bantuan itu mempromosikan batik tulis Batang ke orang banyak, terus juga mungkin ada bantuan kayak misalnya kain gitu, terus alat-alat batik, terus juga misalnya internet untuk itu media sosialnya juga bisa gitu. Terutama untuk belajar membatik bagi anak-anak muda gitu, dimodalin alatnya gitu, kainnya gitu. Ya jadi bantuan untuk modal bahan dan modal internet untuk pemasaran dan untuk membangun jaringan. Soalnya kan batik tulis Batang itu belum banyak dikenal ya sama orang-orang luas gitu. Dan saya sendiri yang mengalami itu Kak pernah sih ikut pameran di Jakarta itu menjelaskan secara detail banget batik tulis Batang, karena yang mereka kenal itu lebih kenalnya di batik tulis Pekalongan Kak. Batang belum terkenal banget batik tulisnya. Ya, Gitu. padahal Pekalongan sama Batang berapa ya? Setengah jaman? Kalau Kira-kira dari mana? dari kota Pekalongan. Oh, deket Kak. Iya Nggak kan? ada jam, mungkin ya sekitar 15-an menit lah sampai Pekalongan. Soalnya tetanggaan sama Pekalongan, Batang, Iya. Pekalongan. Iya. Tapi memang Pekalongan sudah sangat tersohor sebagai kota batik ya. Soalnya itu kota batik. Nah, saya juga pinginnya gitu Kak, batik tulis Batang itu seperti Pekalongan gitu, udah banyak dikenal gitu sama masyarakat luas. Nah, ini loh yang sulit itu anak mudanya untuk diajak itu kerjasama untuk mengembangkan batik tulis itu. Gitu, masa yang sepuh terus yang meneruskan kan nggak mungkin Kak, harus anak mudanya yang bergerak agar bisa dikenalkan, ya harus kerjasama bareng-bareng gitu. Kalau di sekolah diajarkan nggak membatik? Kalau gimana Kak? Di sekolah? Kalau di sekolah sendiri, di sekolah saya sendiri dulunya ada ekstra batik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Kak. Oh, oke. Oh, Iya. jadi batik hanya bukan salah satu kurikulum di sekolah ya? Bukan Kak, di Batang itu nggak ada kayaknya Kak, ekstra Oh, membatik oke. itu. Iya, Oh, oke. Iya, iya. harusnya ada itu Kak.
dipelajari di sekolah dibuat kayak ekstra wajib gitulah. Iya, Wajib. iya, Jadi kan mau nggak mau harus mempelajari tadi. iya, Gitu. iya, ya paling tidak dikenalkan lah ya. Iya. Heeh. Apakah ntar mereka sudah besar mau meneruskan atau tidak, paling nggak mereka sudah dikenalkan dulu gitu. Iya, betul Kak. Heeh. Harusnya gitu. Ya, mungkin Nurul bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah di sana. Iya Kak. Mungkin ya itu sih pernah juga sih guru saya mau ngadain lagi ekstra tadi karena pas waktu itu saya menjuarai ini kan event sekolah pencetak wirausaha di Kemendikbud. Jadi guru saya tertarik lagi untuk itu ada ekstra lagi nanti di sekolah gitu. Sorry, program Ya, apa itu? sekolah pencetak wirausaha Kak, atau The Entrepreneur Theater School Product. Ya, di Oh, sekolah oke. saya ada itu. Oh, mungkin boleh dijelasin sedikit pengalamannya mengikuti program itu? Boleh Kak. Jadi pas waktu itu memang di sekolah saya ada itu ekstrakurikuler sekolah pencetak wirausaha. Jadi anak-anak muda yang mempunyai usaha atau bisnis itu bisa bergabung di itu ekstra itu, terus nanti dipilih salah satu untuk mewakili lomba. Nah, yang dipilih itu yang itu udah pengalaman gitu Kak, udah pengalaman ikut workshop gitu keluar lah. Pas waktu itu kebetulan saya disuruh mewakili sekolah saya ke Kemendikbud, dan di sana pengalamannya luar biasa banget Kak, soalnya kan ini event STW di Kemendikbud itu yang mengikuti itu SMK seluruh Indonesia Kak, kancahnya nasional, dan di sana diwawancarai juga tentang itu usahanya apa gitu. Itu semacam workshop atau bagaimana? Kalau di sana sih nggak workshop kayak kita buka itu juga, buka apa namanya, kayak workshop juga, tapi nanti salah satu yang pemenangnya itu nanti disuruh ke panggung untuk diwawancarai itu usahanya apa gitu. Semacam kompetisi atau bagaimana? Ya, kompetisi Kak, jadi dilihat yang omsetnya paling besar nanti jadikan juaranya gitu Kak, dari semua Oh, usaha itu. oke. Jadi apa yang Nurul pelajarin dari pengalaman ini? Pertama bisa nambah wawasan baru, terus juga aku sekaligus bisa mempromosikan batik tulis Batang ini ke orang banyak Kak. Dan juga bisa itu bertemu dengan anak-anak muda yang juga sama-sama lah bisnis juga gitu. Jadi bisa tukar itu informasi, tukar ya saling sharing gitu Kak tentang bisnisnya gitu. Dan mereka dari sektor apa? Apakah semua wastra atau? Tidak Kak, ada yang dari itu kayak peternakan, terus juga ada kayak makanan gitu, terus ada yang seni gitu, Oh, beda-beda jadinya. oh, terdengar sangat menarik dan pastinya banyak yang dipelajarin. Apa aja proyek-proyek yang sedang Nurul lakukan sekarang? Saya sekarang pesanan Kak, ada saya motif 3 negeri dibuat kemeja gitu berpola, terus juga lagi ngerjain sal batik juga Kak. Mm-mm. Iya. Apakah ada project eksperimen baru yang bisa kita ini nantikan dari Nurul? Bisa Kak, misalnya ini lagi buat itu juga kain pagi sore, terus juga kain full motif gitu. Dan nanti jualnya kain gitu Kak, tidak berpola, tapi kalau misalnya mau request pola kemeja atau dibuat itu juga bisa Kak, dibuat kemeja gitu. Oh, jadi bukan hanya kain full aja, tapi bisa kain pola juga. Iya, bisa Kak. Nurul juga bisa terima order kan? Ya, bisa Kak. Mungkin untuk pendengar yang mau kira-kira order, uh,
mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kira-kira ininya pengembangan desain mereka. Apakah mereka bisa nggak tahu mesen satu desain baru atau mengembangkan desain-desain yang lama dengan gaya baru gitu. Biasanya bagaimana prosesnya? Kalau biasanya sih, kalau misalnya pesannya batik tradisional, saya buatin, tapi kadang juga ada Kak pembeli yang ingin motifnya sesuai dengan keinginannya, juga bisa dibuatkan nanti Kak, sesuai dengan keinginan pembeli, gitu, speknya. Biasanya yang non tradisional ini kira-kira ada desain apa nggak yang sangat berkesan? Karena ada Kak pembeli yang pesannya itu kayak batik tapi motifnya itu motif motor gitu Kak, ada juga kayak gitu. Unik banget itu ya. Terus juga ada yang dibuat kayak sajadah gitu Kak. Oke. Kayaknya Oh, sajadah berarti ukurannya lebih kecil. iya, ukurannya lebih kecil lagi. Oh, ini motor. Terus bagaimana itunya? Prosesnya. Jadi Nurul gambarkan sesuai. Ya, sesuai dengan keinginan customer gitu Kak. Oke. Pakai apa namanya? Pakai pensil dulu, baru langsung dicamping. Jadi Baru pensil dulu. jadi Kalau motif apa aja bisa? ya bisa Kak. Kalau misalnya motif tradisional biasanya nggak dipensil, langsung pakai malam gitu pengerjaannya, dicamping langsung. Oke. Ya. Kalau yang modern kan motifnya salah, nggak rapi gitu. Jadi pakai pensilan dulu. Oke. Oh, jadi kalau bikin batik tradisional udah langsung nyanting, udah nggak usah pakai pola dulu. Polanya ditaruh di bawahnya Kak, yang batik dulu, yang khusus untuk pola, terus langsung dicamping gitu. Oke. Oh, jadi nggak ada pakai pensil dulu. Nggak ada pakai pensilannya Kak, kalau tradisional. Oke. Udah ingat di luar kepala ya? Iya. Udah terlalu sering bikinnya? Ya udah terlalu sering Kak yang motif tradisional gitu. Apa saja harapan-harapannya Nurul untuk batik Batang Rifayah ke depannya? Harapan saya ke depannya batik tulis lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas dan juga dapat dilestarikan lagi dan tetap berkembang di masyarakat sekitar gitu Kak. Dan mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman muda untuk ini bagaimana untuk merangkul teman-teman muda untuk lebih mengenal batik tulis Batang. Mungkin dengan cara itu Kak, mereka diajak untuk membatik gitu, belajar membatik, kayak dilihatin produk yang udah jadi yang untuk anak muda gitu kan, mungkin bisa tertarik juga Kak ikut kolaborasi batik itu. Ya, terima kasih Nurul. Semoga lebih banyak orang bisa mendengarkan dan support Nurul terus dan mendukung Nurul di bisnis-bisnis Nurul dalam mengembangkan batik tulis Batang. Terima kasih. Ya, Terima kasih sudah mengikuti acara Perspektif hari ini. Jika teman-teman suka, wawancara sebelumnya bisa didapatkan di IGTV atau di website kami www.enotgallery.com. Ikuti kami terus di Facebook atau Instagram @enotgallery untuk mengetahui acara kami selanjutnya. And until next time, stay safe and take care.